Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai pengendalian di PT Petrokimia Gresik dengan anggota kelompok kami yang pertama ada Mustami Fajatul Khairo dengan NIM 022, Arya Alifsian Purwanto dengan NIM 024, dan Ika Tania Pangstu dengan NIM 025. PT Petrokimia sebagai perusahaan besar tentu memiliki sistem pengendalian yang sangat kompleks untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan kualitas produk yang dihasilkan. Pengendalian ini melibatkan berbagai aspek mulai dari proses produksi sampai aspek keuangan. Di PT Petrokimia sendiri memiliki dua pengendalian dan di dalamnya memiliki pengendalian-pengendalian yang lain. Ada dua pengendalian, yang pertama ada pengendalian internal, yang kedua ada pengendalian secara eksternal. Pengendalian internal, proses yang dilakukan pihak manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi. Contoh pengendalian internal. Pertama, ada pengendalian produksi. Di dalamnya terdapat standar ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, OSAS 18001 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja. Dan yang terakhir ada ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan. Di dalamnya juga terdapat langkah-langkah, yaitu ada pengawasan terhadap kualitas bahan baku, proses produksi, produk akhir, pemeliharaan peralatan secara rutin, pelatihan karyawan, dan penerapan prosedur kerja standar atau SOP. Contoh pengendalian internal, yang pertama ada pengendalian keuangan yang distandarisasi oleh PSAK atau Standar Akuntansi Keuangan, yang dimana dilakukannya pemisahan tugas, otorisasi transaksi, rekonsiliasi bank, audit internal, dan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi. Lalu yang kedua ada pengendalian IT yang distandarisasi oleh ISO ataupun COBIT, yang dimana ditetapkannya identifikasi risiko, evaluasi sistem, implementasi kontrol, pemuatan rutin, dan perbaikan pelatihan dan pembaruan kebijakan serta teknologi secara berkala. Lalu pengendalian risiko, definisi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan perencanaan mitigasi risiko. Lalu untuk pengendalian eksternal, berupa pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan standar industri. Contohnya, ada audit eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik yang independen untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Lalu kerjasama pihak ketiga, sertifikasi dari lembaga independen untuk ISO. Lalu ada inspeksi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk mematuhi kepatuhan daripada perusahaan tersebut. Hal yang terkait dengan proses pengendalian, yang pertama adalah standar. Perusahaan harus memiliki standar yang jelas dan terukur untuk setiap aspek pengendalian. Kemudian SOP harus dibuat dengan dipatuhi oleh semua karyawan. Yang terakhir ada dokumentasi dari semua aktivitas pengendalian harus didokumentasikan dengan baik. Pelatihan harus diberikan kepada karyawan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem pengendalian. Kemudian ada evaluasi. Setiap sistem pengendalian harus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Kemudian peningkatan terus-menerus. Sistem pengendalian harus terus ditingkatkan untuk menyesuaikan perubahan lingkungan bisnis dan peraturan yang berlaku. Berikut merupakan referensi dari materi kami hari ini. Cukup sekian dan terima kasih.